memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada peserta upacara, kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.
Mengandalkan cipta, sendiri oleh pembinaan pelajar. Untuk mengangkat yang telah dibuat dalam kita. Marilah kita mendengar kita. Minggu kita mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pembicaraan di atas dunia harus diharuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dia selamat sentosa menyampaikan rakyat Indonesia ke depan berkembang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dilindungi kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,
ke seluruh negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan pendidikan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dibentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada kebenaran dan keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan Bang Laut. Pesan Perjuangan Pahlawan Nasional. 1. Pesan Pahlawan Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Perlawanan yang tidak lahir dari pikiran merdeka, hanya melakukan emosi, bukan perjuangan. 2. Pesan Pahlawan Nasional Nyi Ageng Sena. Lemah badan bukan alasan untuk bunuh, sebab jiwa bisa lebih tajam dari keris. 3. Pesan Pahlawan Nasional Pangeran Antasari. Hidup untuk rakyat, mati untuk kehormatan. 4. Pesan Pahlawan Nasional Sisinga Maharaja 12. Jangan berharap hidup tenang selama kemerdekaan belum penuh. 5. Pesan Pahlawan Nasional Frans Kaiseko. Tanah ini bukan milik segelintir orang, tetapi rumah bagi semua anak Indonesia. 6. Pesan Pahlawan Nasional Maria Walanda Maralis. Perempuan bukan bayangan, tetapi cahaya dalam rumah tangga dan bangsa. 7. Pesan Pahlawan Nasional Teguh Titio. Tidak ada ketakutan bagi mereka yang memperjuangkan kebenaran. 8. Pesan Pahlawan Nasional Ida Anak Aku Gede Aku. Politik bukan alat kuasa, tetapi alat menjaga martabat bangsa. 9. Pesan Pahlawan Nasional Sultan Syarif. Kebebasan berpikir adalah bentuk pertama dari kemerdekaan. 10. Pesan Pahlawan Nasional Raden Dewi Sartika. Wanita yang cerdas akan melahirkan bangsa yang kuat. 11. Pesan Pahlawan Nasional Mr. Iwan Kusuma Sumardi. Hukum hanya punya arti jika berdiri bersama rakyat, bukan di atasnya. 12. Pesan Pahlawan Nasional Marta Kristina Tiahawu. Tubuh ini boleh lemah, tapi keberanian tidak pernah pudar. 13. Pesan Pahlawan Nasional Wakil Dr. Suprata. Nyanyian bisa menjadi api dalam dada bangsa. 14. Pesan Pahlawan Nasional Kasman Siwatimejo. Kemerdekaan harus dijaga dengan kejujuran, bukan sekadar semangat. Agar berusaha belajar. Istirahat di tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubungan pada Sekretariat Kesatuan ini, yang saya hormati pada Ibu Guru serta karyawan Sekretariat Kesatuan ini, yang saya cintai dan saya banggakan semua siswa kelas 7, 8, dan 9. Yang pertama dan yang paling utama adalah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat
Sambutan Menteri Sosial dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Senin 10 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala terhormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan hanya sekedar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan kita hingga hari ini. Dari Surabaya hingga Banda Aceh, dari Ambarawa hingga Biak, mereka berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi masa depan bangsa yang bahkan belum mereka kenal, yaitu kita semua yang berdiri di sini. Para pahlawan mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan lahir dari kesadaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan. Karenanya ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari para pahlawan bangsa. Pertama, kesabaran para pahlawan. Mereka sabar menempuh ilmu, sabar menyusun strategi, sabar menunggu momentum, dan sabar membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan. Mereka tetap bersabar meski menghadapi perbedaan pandangan dan jalan perjuangan. Dari kesabaran itulah lahir kemenangan, karena mereka tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan tergesa-gesa, tetapi ditempa oleh waktu dan keikhlasan. Kedua, semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya. Setelah kemerdekaan diraih, para pahlawan tidak berebut jabatan, tidak menuntut balasan, tidak mengincar apa yang ditinggalkan penjajah. Mereka justru kembali ke rakyat, mengajar, membangun, menanam, dan melanjutkan pengabdian. Disitulah letak penghormatan sejati, bukan pada posisi yang dimiliki, tetapi pada manfaat yang ditinggalkan. Ketiga, pandangan jauh ke depan. Para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang, untuk kemakmuran bangsa yang mereka cintai, dan menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari ibadah. Darah dan air mata mereka adalah doa yang tak pernah padam. Menyerah berarti meninggalkan amanah manusia. Ini adalah modal besar bagi generasi kita saat ini. Semangat perjuangan yang pantang menyerah adalah kekuatan bagi kita dan generasi mendatang untuk meneruskan cita-cita pahlawan yang selama ini telah ditunaikan. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, di masa ini perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun semangatnya tetap sama, membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan. Inilah semangat yang terus dihidupkan melalui asal kita Presiden Prabowo Subianto, mulai dari memperkuat ketahanan nasional, memastikan pendidikan, menegakkan keadilan sosial, hingga membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas,
kita bersyukur dan berjanji bahwa kemerdekaan ini tidak akan sia-sia. Kita akan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita bekerja lebih keras, berpikir lebih jernih, dan melayani lebih sulit. Sebagaimana para pahlawan telah memberikan segalanya untuk Indonesia, maka kini giliran kita menjaga agar api perjuangan itu tidak pernah padam dengan bekerja, bergerak, dan berdampak. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak, melanjutkan perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 10 November 2025. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Kemudian sampaikan saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu, sehingga hari ini seluruh bangsa Indonesia dapat melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025. Pahlawan Kusuma bangsa yang telah dikurung mendahului kami demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan penuh rasa ikhlas dari ibu bapa yang dalam, Engkau telah memanggil putra-putri terbaik untuk mengangkat keadilan ini. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka yang gugur di negeri. Mereka telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi kemerdekaan Nusa dan bangsa. Terimalah dharma bakti dan amal soleh mereka, jadikanlah mereka sebagai syuhada dan pahlawan bangsa yang Engkau pilih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, anugerahkanlah seluruh bangsa Indonesia kesabaran yang tinggi dan tekad yang kuat atas jiwa patriotisme dan kepahlawanan yang terus menyertai setiap usaha kami dalam mengisi kemerdekaan dan memperkokoh persatuan serta kesatuan bangsa. Pahlawanku, teladanku, terus bergerak melanjutkan perjuangan, insya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, dengan semangat kepahlawanan, tingkatkanlah kesadaran tanggung jawab kami dalam membangun bangsa dan negara. Tingkatkan kedisiplinan serta kewaspadaan kami untuk tetap menjadi bangsa yang utuh dan bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang kuat dan sejahtera di seluruh dunia dan dunia ini. Ya Allah, hindarkanlah bangsa kami dari bencana dan musibah, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa kami demi mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Pada tingkat bupati Warukundo, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat ibu upacara, kepada pembina upacara. Sudah. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan tegak.
bahwa ibu guru dan karyawan menggunakan hal-hal di pelajaran. Pengumuman. Istirahat, istirahat. Termasuk administrasi dulu kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada peserta di pelaksanaan itu. Ayo, kita untuk sebesar keputusan waktu dalam itu belum bisa disiapkan. Yang pertama semuanya di peringatan hari pahlawan ini nanti masih ada agenda kegiatan jam 8.15 menit. Seluruh warga sekolah wajib mengheningkan cipta selama 60 detik dengan tanda sirine akan dibunyikan tepat pada jam 8.15 menit. Seluruh warga sekolah, lalu yang berada di kantin ataupun bundanya pun berada di area sekolah ini wajib mengheningkan cipta selama 60 detik. Berikutnya, agar lagi ada berita tidak. Telah meninggal dunia almarhum Bapak Bani Hardiansyah, ayahanda Walida Rina Oktaviani kelas 8 telah meninggal dunia di hari Minggu tanggal 9 Desember 2025 pukul 5.45 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonogiri. Prosesi pemakaman sudah dilaksanakan di hari Minggu tanggal 9 Desember 2025 jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu, kalau semua siswa, teman, anak-anak Walida Rina Oktaviani untuk bisa secara sukarela seikhlasnya mengumpulkan uang bina tabung dari kelas 7A sampai dengan kelas 9C yang dikoordinasi oleh ketua kelas serta pimpinan kelas. Setelah terkumpul di masing-masing kelas melalui pimpinan kelas disetorkan ke tunggal OSIS di ruang OSIS pada waktu istirahat pertama, yaitu pukul 9.15 menit waktu Indonesia bagian Barat.